Welcome to the Baseface Network. Halo guys, perkenalkan nama saya Lia Rombe dengan NIM 21103211046. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Putri, NIM 2110321048. Halo guys, perkenalkan nama saya Yulia Gita dengan NIM 21103211058. Materi yang pertama, filsafat yang digunakan dalam akuntansi. Filsafat ilmu awalnya digunakan dalam ilmu alam, tetapi saat ini telah dipinjam untuk menjelaskan disiplin ilmu lain. Akuntansi misalnya telah menggunakan metode saintifik di dalam proyek riset. Juga ada usaha menggunakan filsafat ilmu untuk menggambarkan akuntansi. Paradigma telah digunakan oleh Wells 1976 dan STTE 1977 untuk menjelaskan perkembangan akuntansi saat ini. Dalam literatur metodologi penelitian akuntansi, kata induction sering digunakan sebagai padanan scientific approach pada tahun 1977. Kaplan 1972 mengatakan bahwa kemajuan dalam konstruksi teori memerlukan adanya berbagai metode untuk mengidentifikasikan berbagai pendapat yang valid. Contoh yang relevan adalah penelitian yang dilakukan Ballwalker dan Whitehurst 1979 yang menguji hipotesis tipe kualifikasi audit tertentu berhubungan dengan perubahan penilaian pemegang saham atas harga sekuritas. Falsifikasi paper dalam penelitian akuntansi mungkin dapat dilihat dalam bentuk hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Falsifikasi terhadap hipotesis berarti ada hubungannya antara berbagai variabel yang diteliti. Materi selanjutnya yaitu pengertian teori secara umum dan perumusan teori akuntansi. Perkembangan teori akuntansi ada dua, yaitu perkembangan awal dan perkembangan modern. Yang pertama, perkembangan awal. Perkembangan akuntansi dimulai dengan pencatatan sederhana transaksi perdagangan pada batu dan kayu. Catatan tertua yang diketahui berasal dari Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi. Catatan serupa juga ditemukan di Mesir kuno dan Yunani. Namun, perkembangan akuntansi yang lebih terstruktur terjadi di Italia setelah diperkenalkannya angka desimal Arab dan pertumbuhan bisnis. Yang kedua yaitu perkembangan modern. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, teori akuntansi terus berkembang hingga masa kini. Salah satu perkembangan penting adalah pengenalan teknik-teknik analisis biaya dan akuntansi perpajakan. Teori akuntansi secara umum adalah bentuk pengertian yang digunakan untuk menunjukkan spekulasi, metodologi, dan bentuk kerja serta mempelajari bentuk pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu teori-teori yang berkembang dalam akuntansi ada 4, yaitu yang pertama teori pragmatif, yang kedua teori signaktif dan semantik, yang ketiga yaitu teori normatif, dan yang keempat teori positif. Selanjutnya ada 3 alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif. Yang pertama, ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris. Yang kedua, pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang ketiga itu pendekatan normatif tidak memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar,
Informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Materi selanjutnya yaitu lingkup struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi meliputi beberapa elemen, yaitu yang pertama pernyataan tujuan laporan keuangan, yang kedua pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Postulat dan konsep teoritis diturunkan dari pernyataan tujuan. Yang ketiga, pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. Yang keempat, batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu. Yang ketiga, laporan keuangan yang menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan terhadap manajemen. Selanjutnya, sifat postulat akuntansi. Postulat, tujuan, dan definisi merupakan sumber tertinggi untuk biasa melakukan deduksi dalam mengembangkan kerangka konseptual akuntansi. Pandangan teori akuntansi dalam domain ini adalah bahwa sistem deduktif terdiri dari 3 perbedaan tingkat pernyataan yang selanjutnya menurun ke arah tingkat generalisasi. Selanjutnya, konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi menyangkut kepemilikan atau kontrol terhadap entitas akuntansi yang akan dilaporkan, sehingga sifat dan jenis informasi yang dibuat diarahkan untuk kegunaan atau pemakaian pihak yang mengontrol perusahaan atau lembaga. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi merupakan suatu pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang secara umum dapat diterima oleh semua pihak. Dalam praktik-praktik bisnis, biasanya sering dijumpai bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai prinsip akuntansi berterima umum yang disingkat dengan PABU atau di Amerika disebut dengan GAAP. Yang terakhir, teknik akuntansi. Teknik akuntansi adalah spesifik yang diturunkan dari prinsip akuntansi memperlakukan transaksi atau peristiwa tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi. Akuntansi dipraktikkan dalam suatu kerangka yang implisit. Kerangka ini dikenal sebagai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Istilah ini sebenarnya digunakan untuk menunjukkan seperangkat pedoman resmi dan kebiasaan-kebiasaan dunia usaha yang dianggap berlaku dalam lingkungan negara dan waktu tertentu. Adapun kesimpulan dari presentasi kami pada saat ini yaitu filsafat ilmu awalnya digunakan dalam ilmu alam, tetapi saat ini telah dipinjam untuk menjelaskan disiplin ilmu lain. Akuntansi misalnya telah menggunakan metode saintifik di dalam proyek riset. Juga ada usaha menggunakan filsafat ilmu untuk menggambarkan akuntansi. Teori akuntansi secara umum adalah bentuk pengertian yang digunakan untuk menunjukkan spekulasi, metodologi, dan bentuk kerja, serta mempelajari bentuk pelaporan keuangan. Teori akuntansi juga membahas tentang bagaimana bentuk prinsip pelaporan keuangan tersebut diterapkan dalam industri yang berkaitan dengan akuntansi. Itulah hasil dari presentasi kami. Sebelum kami menutup presentasi kami, saya akan membacakan satu pantun. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian dan terima kasih.